Mulai dari Jepang, Filipina, Indonesia, bahkan sampai Amerika dan Chili, itu bunyi semua tuh alarm tsunami-nya tuh. Tsunami warnings. Gempa 8 skala Richter tuh itu setara dengan 60 juta ton TNT. Kita bahas bencana yang baru banget terjadi nih. Gempa bumi super kuat di Kamchatka, Rusia. Gue yakin lu pasti udah pada sempat lihat beritanya lah. Apalagi di kita, di Indonesia juga sempat kan dapat peringatan tsunami setelah gempa besar ini terjadi. Nah, gue lihat ada nih beberapa orang, mulai dari komen sampai DM yang ngaitin bencana ini sama Amerika. Katanya gempa ini tuh akibat senjata rahasianya Amerika. Terus ada juga yang bilang gempa ini tuh akibat ini, Rusia lagi ngetes senjata nuklirnya. Yang bilang gitu juga ada tuh. Tapi emang apa sih bedanya? Dan emang ada bedanya ya antara gempa bumi biasa yang natural sama yang akibat senjata buatan manusia? Emang itu bisa kelihatan bedanya? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas gempa bumi di Kamchatka, Rusia. Apa iya ini ulah Amerika? Di Learning by Googling. Ini buat yang mungkin ketinggalan beritanya, jadi di hari Rabu tanggal 30 Juli 2025 kemarin, di sekitar jam setengah 12 waktu setempat, terjadi gempa bumi super kuat di wilayah timur jauh Rusia. Tepatnya di dekat kota Petropavlovsky-Kamchatsky di semenanjung Kamchatka, Rusia. Kenapa gue bilang gempa ini super kuat? Soalnya kekuatan gempa ini tuh mencapai angka 8,8 skala Richter. Yang ngebikin gempa ini jadi gempa dengan kekuatan terbesar ke-6 yang pernah tercatat. Sekaligus gempa terkuat sejak gempa bumi Tohoku di tahun 2011. Gila ya? Gede banget, Cir. Belum lagi kalau kita lihat dari kedalamannya, titik gempanya tuh tercatat cuma ada di kedalaman kurang dari 20 km loh. Yang ngebikin gempa bumi ini masuk kategori gempa dangkal. Nah, dengan skala yang segede itu dan dengan kedalaman yang dangkal, efek yang ditimbulin jadi parah nih. Getaran gempanya tuh jadi lebih kerasa sama jauh lebih ngerusak. Bahkan gak lama habis terjadinya gempa nih, wilayah semenanjung Kamchatka tuh langsung dihantam gelombang tsunami setinggi 3-5 meter loh. A powerful earthquake in far eastern Russia triggered tsunami waves and warnings thousands of miles away. Ya sebenarnya kalau kita ngelihat posisi semenanjung Kamchatka yang masuk di kawasan Ring of Fire alias kawasan cincin api Pasifik, dari sini ya bencana gempa bumi tuh emang bisa dibilang relatif sering terjadi. Apalagi kalau menurut Reuters, para ilmuwan Rusia tuh bilang sebelum gempa bumi tahun 2025 ini, gempa super kuat terakhir yang terjadi di wilayah Kamchatka tuh terjadi di tahun 1952 dengan magnitudo 9,0 skala Richter. Terakhir itu yang super kuat baru kejadian lagi di tahun 2025 ini. Jadi ya emang jauh banget kan jaraknya kan. Dan buat gempa tahun 2025 ini, sama kayak bencana gempa super kuat lainnya di cincin api Pasifik, efek yang ditimbulin dari gempanya tuh akhirnya kemana-mana. Apalagi kayak yang gue bilang tadi, gempa kemarin tuh kan relatif gempa dangkal ya. Emang efeknya apa aja? Ini kita mulai dari efek di wilayah semenanjung Kamchatka dulu deh. Jadi kalau menurut Reuters, karena kekuatan gempa yang sangat kuat dan berlangsung kurang lebih 3-4 menit, akhirnya banyak banget bangunan di wilayah timur jauh Rusia yang ngalamin kerusakan parah. Dan gak cuma rusak karena guncangan gempa, setelah kehantam tsunami, banyak banget tuh bangunan, khususnya pelabuhan dan pabrik pengolahan ikan yang akhirnya kerendam air laut. Terus gak lama habis itu, gempa susulan dengan kekuatan 6,07 skala Richter tercatat melanda Kepulauan Kuril yang berbatasan langsung sama wilayah utaranya Jepang. Terus habis terjadinya rangkaian gempa tadi, kalau menurut Badan Pemantauan Geologi Rusia, gunung berapi Klutchevskoye yang juga terletak di semenanjung Kamchatka, itu juga langsung ngalamin erupsi. Tambahan dikit, pas gue lagi ngedit video ini nih, di tanggal 3 Agustus 2025, ada satu gunung lagi di Kamchatka yang erupsi. Gunung Krasheninnikov. Dia erupsi setelah 600 tahun gak pernah terjadi apa-apa. Disebut dan ada videonya juga, abu vulkaniknya itu nyembur sampai 6 km ke langit. Dan para ahli menduga gempa 8,8 skala Richter kemarin lah yang memicu erupsi gunung ini. Ngeri juga ya efek susulan gempanya ya. Sampai ngebangunin gunung tua, anjir. Dan ini segini, sengeri ini nih baru yang terjadi di sekitar pusat gempanya doang loh. Soalnya yang perlu kita tahu, efek dari gempa ini tuh nggak cuma terjadi di Rusia, tapi hampir di seluruh wilayah Pasifik. Ya mungkin lu yang ngikutin beritanya tahu lah ya, kalau gempa ini tuh memicu peringatan gelombang tsunami ke negara-negara di kawasan Pasifik kan. Mulai dari Jepang, Filipina, Indonesia, bahkan sampai Amerika dan Chili, itu bunyi semua tuh alarm tsunami-nya tuh. Jadi ya kebayang ya sekuat apa getarannya, sampai bikin peringatan tsunami di seberang samudra bunyi anjir. Cuma ya emang akhirnya gelombang
gelombang tsunami yang terjadi di titik-titik yang jauh, kayak di Indonesia, bahkan Amerika sama Chili, itu tuh nggak begitu tinggi ya. Jadi nggak gitu kentara lah, mirip-mirip kayak ombak laut aja jadinya. Dan peringatan tsunami ini akhirnya pada ditarik nih, di hari Rabu malamnya. A magnitude 8.8 earthquake has triggered evacuations and tsunami warnings in both Russia and Japan. The tremor struck Russia's Kamchatka Peninsula, which is 250 kilometers away from Japan's Pacific coast. Cuma nih, alhamdulillahnya, walaupun sempat nimbulin kepanikan di kawasan Pasifik, tapi otoritas Rusia tuh nyebut nggak ada satupun korban jiwa akibat peristiwa ini. Emang sih, tercatat ada beberapa korban luka akibat cedera waktu melakukan evakuasi. Tapi sampai saat ini, sampai gue bikin video ini, belum ada tuh laporan korban tewas di Rusia. Padahal segitu ada banyak banget ya video-video nunjukin gempanya segede apa ya. Ada video dokter tetap ngelakuin operasi, padahal gedungnya udah goyang, ya macem-macem lah. Tapi tetap nggak ada korban jiwa. Laporan korban jiwa, laporan korban tewas tuh justru malah datangnya tuh dari Jepang loh. Kalau menurut berita setempat, ada wanita umur 58 tahun yang tewas karena kecelakaan mobil waktu dia mau ngevakuasi diri. Setelah dia dapat pesan peringatan gempa dan tsunami. Udah cuma itu doang korban jiwanya. Dan gara-gara ini akhirnya jadi banyak yang penasaran nih. Mereka kayak, ini kan gempa gede, tapi kok efeknya, terutama tsunami-nya, kok nggak kayak kasus di Jepang tahun 2011 atau peristiwa tsunami Aceh tahun 2004. Nah, kalau menurut Profesor Lisa McNeil, Profesor Tektonik di Universitas Southampton, dia bilang, ketinggian gelombang tsunami itu ternyata itu dipengaruhi banget sama bentuk dasar laut di dekat pantainya. Jadi kalau di laut dalam, gelombang tsunami itu bisa bergerak sampai kecepatan 800 km per jam loh. Tapi jarak satu gelombang sama gelombang berikutnya tuh itu relatif jauh. Dan ombaknya juga biasanya nggak begitu tinggi. Tapi terus waktu gelombang tsunami-nya mendekati pantai, yang biasanya jadi jauh lebih dangkal, itu laju gelombangnya tuh bakal melambat. Dan akhirnya ngebikin gelombang-gelombang di belakangnya jadi saling bertumpuk. Yang jadi menghasilkan gelombang yang lebih tinggi waktu akhirnya tsunami-nya mencapai pantai. Dan persis kayak gitulah yang terjadi di tsunami Aceh, di mana beberapa saksi nyebut kalau gelombang tsunami-nya tuh tingginya tuh sampai mencapai puluhan meter waktu mencapai bibir pantai. Nah, tapi buat kasus gempa yang ini, gempa yang Kamchatka, bentuk dasar laut di dekat pantainya tuh kemungkinan nggak sedangkal itu. Makanya efeknya juga jadi nggak separah itu. Jadi iya emang itu pantai, tapi pantainya tuh nggak dalam. Terus juga ditambah ada kemungkinan kalau kedalaman gempa sebenarnya tuh mungkin lebih dalam lagi. Ya, tadi kan perkiraan awalnya kan nyebut kalau kedalaman gempanya tuh kan nggak nyampe 20 km ya. Tapi terus setelah ngelihat tsunami-nya, beberapa ahli nyebut kalau ada kemungkinan kedalaman sebenarnya dari gempa ini tuh sekitar 40 km. Jauh lebih dalam lagi. Nah, karena titik kejadiannya lebih dalam, karena titik gempanya lebih dalam, jadinya tsunami-nya nggak sebesar itu deh. Oh iya, terus selain faktor gempanya sendiri, ada faktor lain juga nih yang ngebikin gempa dan tsunami di Kamchatka nggak separah kasus lain. Faktor-faktor kayak sistem mitigasi bencana, kepadatan penduduk di wilayah pesisir, sampai teknologi konstruksi yang digunakan. Kayak kalau dari faktor kepadatan penduduk, di kota Petropavlovsk Kamchatsky, yang merupakan kota terdekat dari titik gempa, itu penduduknya tuh cuma sekitar 165.000 jiwa. Penduduknya dikit, nggak padat, akhirnya cenderung aman. Terus karena di wilayah itu gempa udah sering kejadian kan, jadinya bangunan di sana tuh emang udah didesain buat anti gempa, buat tahan gempa. Nah, gabungan dari faktor-faktor inilah yang kemudian ngebikin tingkat kerusakan dan keparahan dari bencana ini bisa diminimalisir nih. Tsunami warnings. Sirens. You know, our number one priority is life safety, and so right now it's an easy thing. Get away from the beaches, get inland, and get upward. Nah, kayak yang gue bilang di awal, gue tuh sempat dapat beberapa DM yang nanya, bahkan yakin kalau gempa bumi Kamchatka ini tuh adalah efek dari HAARP, yang mereka percaya sebagai senjata rahasia Amerika yang bisa ngontrol cuaca. Ya, sebenarnya ini tuh bukan pertama kalinya sih HAARP dituduh sebagai biang keladi bencana. Ya, kalau lu inget di video kita yang ini yang ngebahas tentang gempa bumi di Turki, narasi kayak gini kan juga ada ya. Dibilang kalau gempa di Turki itu adalah akibat dari HAARP yang sengaja dikirim sama Amerika buat nyerang Turki. Selalu tuh narasinya gitu tuh. Tapi emang HAARP tuh apa? Jadi, HAARP ini yang merupakan singkatan dari High Frequency Active Auroral Research Program, ini tuh merupakan fasilitas penelitian lapisan ionosfer. Salah satu lapisan di atmosfer buat ngeliat gimana lapisan ini berinteraksi sama gelombang radio frekuensi tinggi. Nah, ini nih banyak banget nih orang yang salah kaprah nih, yang nyebut kalau HAARP ini tuh nembakin gelombang radio ke atmosfer biar bisa bikin perubahan cuaca. Padahal faktanya fenomena cuaca yang kita alami sehari-hari, kayak hujan, angin, awan, sampai badai,
itu kan terjadinya di lapisan troposfer ya, lapisan atmosfer paling rendah, yang paling deket sama bumi. Nah, HAARP mereka kan fokusnya kan di ionosfer, bukan troposfer. Jadi dari sini aja nih udah kelihatan nggak nyambungnya nih. Nah, itu segitu baru dikaitin sama perubahan cuaca tuh. Kalau dikaitin sama gempa bumi ya ini bakal lebih jauh lagi. Ya gimana? HAARP kan fungsinya kan neliti fenomena di atmosfer. Lah, gempa kan adanya di lapisan litosfer. Dia neliti langit, gempa adanya di lapisan kerak bumi, di daratan. Ya nggak nyambung. Tapi terus terkait nggak nyambungnya ini suka ada yang bilang, tapi di gempanya suka ada kilat bang, padahal nggak ada hujan. Itu bukti HAARP sedang bekerja. Bukti gempa ini dibuat sama Amerika. Maaf nih, tapi nggak gitu. Nih, kalau menurut Dr. Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, dia bilang, fenomena kilat-kilat pas gempa gini tuh cukup normal. Biasanya disebutnya tuh earthquake light atau EQL. Beliau pernah bilang tuh dulu tuh di tweetnya tuh pas gempa Turki tuh. Katanya, fenomena pencahayaan atau lighting saat pelepasan energi gempa adalah satu hal yang sangat lazim terjadi di berbagai tempat di muka bumi. Itu aktivitas gelombang elektromagnetik. Jadi jangan kejauhan lah mikir HAARP segala. Dan ya sampai sekarang kalau bener HAARP ini bisa bikin gempa, gue belum pernah lihat tuh ada orang yang bisa ngejelasin gimana cara kerja bikin gempanya. Selalu tuh ada gempa itu pasti ulah Amerika, pasti pakai HAARP tuh. Tapi kalau ditanya detailnya bingung, marah. Tenang, gue juga nggak suka kok sama Amerika kok. Tapi ya jangan sampai gara-gara modal nggak suka doang kita jadi gampang percaya sama tuduhan yang nggak logis dan empiris. Jangan sampai cuma gara-gara ada narasi yang bikin Amerika terdengar jahat, kita ngedengernya suka, kita langsung percaya tanpa ngelakuin cek and recheck lebih jauh. Jangan sampai gitu tuh, nggak gitu caranya. Lagian kalau emang bener gempa di Rusia tuh ulahnya Amerika, itu nggak mungkin tuh Rusia nggak tahu tuh. Dan kalau udah gitu pasti langsung keluar dong tuh statement-statement dari Rusia yang mengutuk Amerika. Pasti langsung gitu dong, Rusia nggak mungkin diem aja dong. It's basically static electricity. Charge appears to build up within the Earth's crust, which then gets discharged into the air, creating a visible spark. It's the same for any accumulation of electrons. Like if you shuffle along a carpet in socks, touch the doorknob, and feel a shock. Terus gue tuh juga sempat nemu komentar yang nyebut kalau gempa ini terjadi akibat uji coba senjata nuklir. Gara-gara Rusia lagi ngetes senjata nuklirnya. Makanya gempanya gede banget, tapi di Rusia nggak ada korban jiwa. Karena ya itu, Rusia udah siap. Mereka bilangnya gitu tuh. Dan lagi-lagi ini juga udah dikonfirmasi hoax nih. Soalnya ilmuwan mereka tuh bisa tahu bedanya gempa yang natural, bencana alam, sama gempa akibat uji coba bom. Itu ketahuan tuh. Nih, kalau menurut artikel yang dirilis sama Laboratorium Seismologi Universitas Berkeley disebut, ada satu pola yang mencolok banget, yang bisa dipakai buat ngedeteksi gempa ini tuh efek dari uji coba bom atau gempa natural nih. Bisa dilihat dari pola gelombangnya. Jadi gini, ketika terjadi gempa tuh itu bakal ada dua jenis gelombang tuh yang terekam sama seismograf tuh. Gelombang P, primer, gelombang pertama yang kerekam, sama gelombang S, sekunder, gelombang susulan setelah gelombang P. Nah, gelombang P itu bakal kerekam duluan tuh, dan kekuatannya tuh biasanya tuh bakal lebih lemah. Tapi nggak lama habis itu bakal disusul sama gelombang S yang kekuatannya tuh lebih kuat dan merusak. Dan jarak antara gelombang P sama gelombang S inilah yang dipakai sama ilmuwan buat memperkirakan kedalaman gempanya. Nah, di sisi lain, kalau gempa akibat ledakan bom, itu pola gelombang yang kedeteksi seismograf tuh itu bakal didominasi sama gelombang P yang kuat. Tapi perlahan terus melemah tanpa adanya gelombang S yang menyusul. Jadi kalau gempa akibat ledakan bom tuh itu primer sekali tapi kuat. Kayak jeder, udah gitu sekali tapi habis itu melemah tuh. Jadi ya dari situ aja kan udah beda kan. Kalau gempa alam itu primer terus disusul sama sekunder yang lebih kuat. Kalau gempa karena bom tuh primer kuat tapi udah nggak ada sekunder habis itu. Itu beda banget loh. Terus selain itu kekuatan gempa yang diakibatkan juga beda nih. Kita ambil contoh di uji coba senjata nuklir yang dilakuin sama Korut di tahun 2017 deh ya. Kalau menurut beberapa sumber, uji coba senjata nuklir ini tuh mengakibatkan guncangan yang setara sama gempa 6,3 skala Richter. Yang mana ini tuh emang relatif gede nih. Tapi ya terus kalau dibandingin sama kekuatan gempa di Kamchatka kemarin ya ini masih jauh. Atau ya ini sekalian gue jelasin juga nih kesalahpahaman orang-orang terkait magnitudo gempa. Jadi walaupun jarak dari 6,3 skala Richter ke 8,8 skala Richter tuh deket, cuma selisih 2,5 skala Richter doang kan. Tapi yang harus kita tahu, skala Richter tuh itu perhitungan peningkatannya tuh nggak linear, tapi logaritmik. Maksudnya
Jadi simpelnya, setiap peningkatan bilangan bulat di skala Richter itu berarti kekuatan gempanya tuh 10 kali lebih besar. Dan energi yang dilepas itu 32 kali lebih kuat. Atau berarti kalau dari 6 ke 8 skala Richter, itu artinya kekuatan gempanya tuh 100 kali lebih gede. Dan energi yang dilepas 1024 kali lebih kuat. Atau kalau kita bandingin sama kekuatan bom, gempa 8 skala Richter tuh itu setara dengan 60 juta ton TNT. Ya emang sih, SAR bomba, bom atom terkuat yang pernah diuji, itu tuh diperkirakan punya kekuatan 58 juta TNT, yang mana ini mendekati level kekuatan gempa 8 skala Richter kan. Kalau 8 tadi kan 60 juta ya, SAR bomba dia 58 juta, ya deket lah. Tapi ya tetap kalau dibandingin sama gempa di Kamchatka ya, gempa di Kamchatka tuh jauh lebih kuat, karena dia tuh lebih mendekati ke level 9 skala Richter kan, daripada 8 kan. Soalnya dia kan di 8,8 kan. Atau yang berarti ini kekuatannya tuh ada di angka miliaran ton TNT. Udah jauh banget jadi tuh, udah cenderung mustahil. Nah, dari dua faktor ini, faktor gelombang dan kekuatan gempanya, itu nggak ada tuh tanda-tanda kalau gempa ini adalah akibat dari uji coba senjata sejenis bom nuklir. Itu nggak ada tuh. Jadi ya bisa dipastikan ini juga hoax nih. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah gempa di Rusia kemarin tuh alami atau buatan? Entah itu buatan dari Amerika atau Rusia sendiri, menurut lu yang mana nih? Silakan komen. Oke, sekian review kali ini tentang gempa di Kamchatka Rusia kemarin. Gempa super besar yang sampai nimbulin tsunami. Tapi untungnya nggak ada korban jiwanya tuh. Cuma satu tadi korban jiwanya di Jepang ya, udah itu doang tuh. Ya, kalau merevisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya, atau namanya video, bisa tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!